Kayak kita mau naik pesawat, kalau pesawat kita adalah kelas bisnis, maka kita mendapatkan fasilitas dengan lounge-nya. Kita istirahat di lounge-nya. Karena kelas kita bisnis, kita mendapatkan fasilitas pijat, fasilitas makan, fasilitas full service dari para pelayan yang ada di lounge yang kita mampir sejenak sebelum kita naik pesawat. Perumpamaan barzah itu semacam itu. Sehingga akhirnya mereka saling berjumpa, mereka berbicara tentang apa yang mereka lalui, sampai nanti betul-betul mereka berjumpa dengan hari kiamat. Dan mereka itu berjumpa. Nah, ibu saya dengan bapak saya tanya, Mita sekarang kondisinya gimana Pak? Oh, Mita sekarang anaknya ini, sekarang keturunan ini, kondisi keluarganya begini, itu nanti diceritakan. Kenapa yang lebih lama? Tanya sama orang yang baru datang, karena yang sudah lama ini, mereka tidak bisa mengupdate. Selamat datang di channel Tauhid Istiqomah. Semoga video ini bisa membawa berkah untuk kita semua. Amin. Kepada seluruh para penuntut ilmu, kepada keluarga besar Islam Madinah, yang semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita semangat pada konsistensi, Allah menganugerahkan kita istiqomah. Dan yang paling penting adalah semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita hidayah dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Karena tidak ada manusia yang mereka masih hidup dengan degup jantungnya yang berdetak, kecuali mereka semuanya pasti membutuhkan hidayah. Kalaupun ada di antara kita masih bermaksiat dengan dosa-dosa besar, kita butuh hidayah. Supaya hidayah itu bisa menjadikan kita keluar dari lubang kemaksiatan dan dosa. Kalau ada di antara kita, saudara kita sudah keluar dari lubang kemaksiatan dan sekarang sedang meniti jalan ilmu, itu pun butuh hidayah. Kenapa? Supaya ilmu yang dia pelajari berdasarkan pemahaman yang benar. Kalau ada saudara kita pun yang sudah belajar berpahaman yang benar, itu pun juga masih membutuhkan hidayah. Kenapa? Supaya yang dia pelajari bertambah sempurna. Karena bisa jadi yang kita pelajari selama bertahun-tahun baru kecil sekali dari ilmu yang Allah sampaikan dalam kehidupan di dunia. Dan kita meminta hidayah walaupun kita sudah ngaji, walaupun kita memiliki komitmen mengikuti para sahabat dalam pemahaman, tapi tetap kita butuh hidayah. Supaya ilmu kita bertambah dan bertambah. Karena banyaknya masalah itu adalah ketika ilmu kita cetek, sedikit, tapi merasa ilmu kita kayak segudang-gudang dari timur ke barat. Itu masalahnya. Kalaupun kita sudah memiliki ilmu yang luas, kayak para ulama besar, tetap kita pun juga meminta hidayah. Kenapa? Supaya kita diberikan istiqomah, menetapi jalan kebenaran yang sudah kita dapatkan. Bahkan setingkat para nabi pun, mereka pun meminta hidayah. Kenapa? Supaya para nabi mendapatkan kematian husnul khatimah yang diridhoi oleh Allah. Nah, inilah yang menjadikan kita paham. Dalam segala hal itu kita sangat membutuhkan hidayah dalam perjalanan kehidupan kita. Dan semoga kita termasuk orang yang mendapatkan hidayah pada kehidupan kita. Kita tentunya sangat memahami sekali bahwasanya di dalam kehidupan kita senantiasa kita menjalankan roda-roda kesyukuran di dalam kehidupan kita. Materialisme, kapitalisme itu luar biasa menjarah pada seluruh lini kehidupan kita. Dan kita paham, tidaklah paham materialisme, tidaklah paham kapitalisme, kecuali merenggut sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan kita. Merenggut ketenangan, merenggut kelapangan, dan merenggut kecukupan di dalam kehidupan kita. Padahal puncak tertinggi pada kehidupan kita di dalam kualitas hidup itu setelah kita beriman sama Allah, yaitu gimana kita mendapatkan ketenangan, kelapangan, dan kecukupan. Banyak orang pintar belum tentu lapang hatinya. Banyak orang kaya belum tentu diberikan ketenangan. Dan banyak orang yang mereka memiliki jabatan yang tinggi belum tentu diberikan kecukupan. Karena apa? Karena memang kecukupan, kelapangan, dan ketenangan itu sesuatu yang sangat mahal sekali. Dan tentunya tidak akan bisa didapatkan kecuali adalah dengan kita memaksa diri kita bersyukur. Syukur itu bukan anjuran, syukur itu bukan himbauan. Tetapi sesungguhnya syukur itu merupakan sebuah kewajiban. Karena mustahil Umar Mita, Pak Dewo, dan seluruh nama di muka bumi ini akan mendapatkan ketenangan, kelapangan, dan kecukupan sampai mereka memaksa diri mereka untuk bersyukur. Kita hari ini dekat sekali dengan kehidupan orang. Hari ini kita dekat sekali dengan teras kehidupan orang lain. Sehingga akhirnya kadang-kadang syukur kita itu menjadi hilang.
syukur kita menjadi menguap pada kehidupan kita. Dan itu yang menjadikan kita akhirnya resah pada kehidupan. Apalah artinya harta yang kita miliki kalau kita tidak mendapatkan ketenangan? Apalah arti jabatan yang kita dapatkan kalau kita tidak mendapatkan kelapangan? Apalah arti perusahaan yang kita kuasai kalau kita tidak mendapatkan kecukupan? Karena apa? Siapapun yang tidak bersyukur, dia mendapatkan sebaliknya. Dia mendapatkan kegelisahan, dia mendapatkan kekecewaan, dan pastinya adalah kekurangan. Dan itu menyiksa. Yang menyiksa kita itu kegelisahan, tidak ada ujungnya. Yang menyiksa kita itu kelelahan yang tidak ada akhirnya. Dan yang paling menyiksa kita itu juga adalah keinginan yang tidak pernah merasa cukup. Dan itulah yang kita khawatirkan akan menjadi neraka kecil bagi kehidupan manusia ketika hidup di dunia merasakan 3 perkara itu. Kita bersyukur karena syukur itu sinar dari cahaya surga untuk melapangkan, untuk menenangkan, dan untuk mencukupkan pada kualitas kehidupan kita. Semoga kita menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Seluruh para penuntut ilmu yang semoga Allah rahmati, ada sebuah kisah yang sangat indah sekali untuk kita jadikan evaluasi serta menjadi perenungan untuk kita di dalam kitab Ruhul Bayan. Di dalam kitab Ruhul Bayan ada seorang ulama besar. Ketika beliau sedang tawaf, maka beliau menemukan seseorang sedang menempel pada Ka'bah. Dan dia terus berdoa kepada Allah dalam kondisi menangis. Tidak ada doa yang dia panjatkan kecuali satu, ya Allah matikanlah saya sebagai seorang muslim. Dan dia tidak menambah doa yang lainnya. Ulama ini berputar kembali dan masih mendapati orang itu berdoa di depan Ka'bah sangat khusyuk sekali. Dan terdengar bagaimana dia meminta kepada Allah, wafatkanlah saya sebagai muslim. Dan tidak ditambahi dengan doa-doa yang lainnya. Berulang-ulang beliau putar-putar Ka'bah dan tawaf. Akhirnya sang ulama ini tertarik untuk bertanya. Mungkin untuk menggali hikmah. Karena hikmah itu bisa kita temukan pada kehidupan siapapun. Maka ulama ini tanya sama orang tersebut, Pak, kenapa Bapak meminta doa hanya dimatikan dalam kondisi muslim? Kenapa tidak ada doa yang lain? Maka akhirnya orang itu ketika ditanya lalu menjawab, kalau kamu tahu apa yang aku alami dan apa yang aku lihat, kamu akan mengerti alasan dan latar belakang doaku hanya itu. Setelah mereka selesai dengan tawafnya, akhirnya sang ulama berjumpa kembali dengan bapak itu dan tanya, apa sih Pak kejadian yang melatar belakangi Bapak sampai Bapak berdoa dengan doa yang semacam itu semata? Hanya meminta supaya saya dimatikan sebagai seorang muslim dan tidak nambah dengan yang lainnya. Lalu akhirnya beliau berkata, saya punya 2 saudara. Saudara saya pertama adalah muadzin selama beberapa puluh tahun. Saudara kedua pun saya, sama ketika dia juga seorang muadzin. Singkat ceritanya dua-duanya meninggal dalam kondisi murtad. Padahal mereka menjadi muadzin sholat itu selama puluhan tahun. Ya, mereka menjadi muadzin puluhan tahun. Dan mereka murtad. Dan itulah yang membuatku khawatir. Kalaulah ada saudaraku yang aku lihat kesehariannya dan kesibukannya di dalam mengumandangkan adzan selama 40 tahun. Dan ternyata dia matinya murtad. Dan ada saudaraku lagi yang seorang muadzin 30 tahun dia mengumandangkan adzan dan dia pun matinya juga dalam kondisi murtad. Maka akhirnya kamu sekarang paham kan kenapa alasanku di dalam berdoa itu adalah meminta dimatikan dalam kondisi muslim. Akhirnya ulama tersebut mengatakan, iya, sekarang saya paham. Kenapa engkau berdoa supaya dimatikan dalam kondisi seorang muslim. Maka sebelum mereka berpisah, ulama ini bertanya kembali, kalau aku boleh tahu, kira-kira apa yang menjadi alasan mereka menjadi muadzin selama 40 tahun, menjadi muadzin selama 30 tahun. Tapi kenapa kok akhirnya mereka mati dalam kondisi murtad? Maka sang bapak itu menjawab, aku lihat mereka menikmati 2 hal. Sampai Allah jadikan mereka keluar dari agamanya. Mereka itu suka mencari-cari kesalahan orang dan mereka sangat menikmati aib yang dilakukan orang lain kalau mereka ketahui dan mereka mengerti. Dan itulah kesamaan di antara kedua saudaraku itu. Suka melihat kesalahan orang dan suka sekali senang mendapatkan aib dari orang lain.
Maka Masya Allah, itu memberi arti kepada kita bahwasanya Masya Allah ya, ternyata perjalanan kita menuju kepada titik akhir itu perjalanan yang berat. Kalaulah kita mendapati dalam kitab Ruhul Bayan ada orang yang menjadi muadzin yang satu 40 tahun, yang satu 30 tahun. Ternyata itu pun akhirnya tergelincir langkah mereka sebelum mati menjadi murtad disebabkan kesalahan yang mereka lakukan sepanjang hidup. Dengan melihat orang lain tuh kacamatanya salah, terus akhirnya melihat orang itu salah aja yang dicari. Lalu akhirnya mereka menikmati aib dan akhirnya tergelincir. Bagaimana mereka menjadi murtad ketika sebelum meninggal dunia. Nah, itulah yang menjadikan kita semakin paham, ya Allah gitu. Ternyata memang perjalanan kita itu perjalanan tinggal satu, memastikan iman sebelum kita mati dan memastikan kita menjalankan sunnah dan ketaatan pada hari kita diwafatkan. Walaupun cuma satu tugas kita, tapi itu bukan sesuatu yang ringan. Tapi itu sesuatu yang sifatnya berat di sepanjang sisa kehidupan kita. Makanya Masya Allah, inilah yang menjadikan kita akhirnya paham apa korelasinya dengan kajian kitab kita Ustadz yang sudah 7 tahun kita lakukan bersama dengan Majelis Ilmu Islam Madinah. Korelasinya kuat. Inilah yang menjadikan kita harus mengilmui perjalanan sisa kehidupan kita menuju kepada kematian. Supaya perjalanan kita mengilmui perjalanan kita pada sisa kehidupan kita tidak menjadikan kita tergelincir sebagaimana orang-orang yang pernah tergelincir menuju kepada kematian. Tergelincir di masa muda, wajar. Tergelincir di paruh baya, biasa. Kalau mereka akhirnya bertobat itu luar biasa. Tapi tergelincir pada waktu hari ketika meninggal dunia itu sesuatu yang sangat merugi. Dan itu merupakan kerugian total pada kehidupan manusia. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Kita mempelajari kitab At-Tadhkirah, kita kaji, kita pelajari lembar per lembar pelan-pelan gitu ya. Dengan kita mengambil setiap poin-poin besar yang disampaikan oleh Imam Qurtubi, ya supaya melahirkan kepada kita sikap waspada pada kehidupan kita, mengilmui kematian, supaya menjadi sebuah tawassul. Tawassul menjadi sebuah perantara untuk memohon sama Allah. Ya Allah, saya pelajari kitab, saya pelajari ilmu, saya pelajari ayat, saya pelajari hadis yang berkaitan tentang kematian dengan harapan supaya Engkau wafatkan kami dalam kondisi husnul khatimah. Nah, inilah yang kita harus mengerti. Sekarang setelah kita memahami mukadimah itu, sekarang mari kita bahas. Kemarin pada waktu kajian kita membahas panjang lebar dan ini pertemuan kesekian kalinya ketika membahas tentang nama-nama lain hari kiamat. Yang menarik adalah inilah yang menunjukkan keilmuan yang sangat dalam, wawasan yang sangat luas dari Imam Qurtubi. Bahwasanya Imam Qurtubi menyampaikan kepada kita tentang hari kiamat nama-namanya. Dan ternyata setiap nama yang ada pada hari kiamat itu memberi faedah ilmu dan memberikan kepada kita penjabaran yang panjang, yang sangat bermanfaat pada kehidupan kita ketika masih hidup. Saya dulu, termasuk saya akui, sebelum saya membahas dan membaca kitab ini, saya mengerti bahwasanya nama hari kiamat itu ya Al-Qiyamah, As-Sa'ah gitu. Kemudian An-Nazi'ah gitu. Hanya beberapa nama saja. Tapi ternyata kita tahu dari penjelasan ayat yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran ataupun yang dijabarkan oleh baginda Nabi di dalam sunnah. Ternyata kita mendapati bahwasanya nama lain hari kiamat itu banyak sekali. Dan setiap nama memberi kepada kita pelajaran. Dan itulah yang masih menjadi pembahasan kita. Kita membahas tentang nama-nama lain hari kiamat yang selama ini kita secara normatif commonnya itu biasanya ya mempelajari nama hari kiamat itu ya Al-Qiyamah, As-Sa'ah gitu. Tapi ternyata namanya itu banyak. Kemarin kita telah mempelajari tentang nama-nama hari kiamat itu ada Yaumul Qasas atau Yaumul Qisas karena setiap kejahatan akan dibalas. Ada Yaumul Haqqah, yaitu adalah hari ketika kebenaran itu nyata dan tidak ada lagi yang samar-samar. Jadi nanti kita tidak akan lagi kebingungan pada waktu hari kiamat. Ini yang benar.
Bisa jadi ada orang yang memusuhi sesuatu, tapi ternyata yang dimusuhi itu benar. Dan dia yang salah. Terus disebut dengan Yaumut Thamah. Yaumut Thamah itu adalah karena sesungguhnya di situ adalah hari kemenangan bagi orang-orang yang beriman. Mungkin mereka ketika di dunia, mereka mendapatkan kezaliman, mereka disakiti, mereka dipojokkan, diperangi. Tapi ketika pada waktu hari kiamat, mereka menjadi kaum yang dimenangkan dan mereka begitu tenang menghadapi kematian, menghadapi hari pengadilan. Disebut juga dengan Yaumus Sakhah, yaitu hari berdenting. Artinya, bahwasanya pada waktu hari kiamat itu ada dentangan keras sekali yang memekakkan telinga dan membocorkan gendang-gendang telinga setiap manusia di timur dan di barat. Disebut juga dengan Yaumul Wa'id, yaitu adalah hari ancaman. Hari ancaman bagi siapapun yang ketika di dunia memilih jalan hidupnya menentang kebenaran, memilih hidupnya untuk menentang Al-Quran, memilih hidupnya untuk konfrontasi dengan sunnah. Maka pada hari itulah dia akan terbelalak, mendapatkan ancaman-ancaman yang Allah sampaikan di dalam kehidupan Quran dan hadis betul-betul ditegakkan dan ditampakkan oleh Allah dan dia tidak bisa menghindari ketika dia mendapatkan ancaman langsung dari Allah sebagai pemilik kehidupan hari akhir. Kemudian disebut dengan Yaumul Wa'ad, hari perjanjian, Yaumuddin, hari pembalasan, Yaumul Wafa, hari pemenuhan, dan kita juga kemarin membahas Yaumun Nadamah, yaitu adalah hari penyesalan yang kita mendapati banyak manusia menyesal dengan berbagai macam hal-hal yang membuat manusia itu menyesal. Sekarang mari kita buka halaman 467. Ya. Bagi yang belum membawa kitab, silahkan dibuka pada halaman 467. Kita menjumpai bahwasanya di antara hari kiamat yang disampaikan oleh Allah yaitu adalah hari pertemuan. Ya. Jadi di sini kita mendapatkan, kalau boleh kita klasifikasikan secara sederhana, nama-nama hari kiamat itu ada yang berkonotasi positif atau berkonotasi menggembirakan, ada hari-hari kiamat yang berkonotasi menakutkan. Kalau boleh kita klasifikasi menjadi dua. Nama-nama hari kiamat ada yang berkonotasi menakutkan untuk memberi ancaman kepada orang-orang yang memilih jalannya untuk konfrontasi dengan kebenaran yang disampaikan Allah dan Rasul-Nya. Tapi di antara nama-nama hari kiamat, ada nama-nama hari kiamat yang berkonotasi kepada sesuatu yang menggembirakan, untuk memberikan kabar kepada orang beriman bahwasanya hari kiamat itu hari panen atas seluruh ketakutan, atas seluruh ketaatan, atas seluruh pengorbanan yang telah mereka lakukan dalam kehidupan. Jadi begitu ya. Jadi Imam Al-Qurtubi mengklasifikasi secara tidak langsung, walaupun tidak disampaikan di kitab, beliau itu seakan-akan menggambarkan nama hari kiamat ada yang menggembirakan, ada yang menakutkan. Sebagaimana memang posisi manusia nanti di pengadilan Allah ya terbagi menjadi dua. Ada yang gembira, ada yang ketakutan. Gembira karena mendapati janjinya Allah tidak ada yang salah, yang dia imani, dia benarkan ketika hidup, dan menjadi ancaman bagi mereka yang selama ini suka menantang Allah dan berkonfrontasi dengan kitabullah dan sunnah. Sekarang mari kita bahas hari pertemuan. Di dalam ayat ini kita memahami bahwasanya hari pertemuan itu merupakan salah satu nama hari kiamat. Allah menyampaikan kepada kita di dalam surat Al-Mu'min ayat yang ke-15. Rafi'ud darajat Dzul arsy yulqir ruh min amrihi ala ma yasha min ibadihi liyundira yaumat talaqi. Allah itu menyampaikan di dalam surat Al-Mu'min ayat yang ke-15. Dan Allah itu sangat tinggi derajatnya. Allah itu maha tinggi dan tidak ada yang mengalahkan posisi dan kedudukan Allah. Saking tingginya Allah. Allah pula yang memiliki arsy, tempat bersamayamnya. Allah yang mengutus Jibril membawa perintah kepada siapapun yang Allah kehendaki di antara hambanya. Dan sesungguhnya Allah itu ketika memerintahkan Jibril untuk memberikan perintah kepada siapapun yang Allah kehendaki dari hambanya menjadi nabi dan rasul, apa tujuannya? Liyungdira yaumat talaqi. Para nabi dan para rasul itu tujuannya satu, untuk mengingatkan manusia tentang hari pertemuan. Ya. Jadi sesungguhnya disitulah kita akhirnya paham
bahwasanya hari kiamat itu merupakan hari di mana Allah menggelar pertemuan. Allah itu menggelar episode perjumpaan kembali. Setelah manusia pada kehidupan mereka di dunia, mereka dipisahkan dengan jarak, mereka dipisahkan dengan alam yang berbeda, yang satu di dunia, yang satu di akhirat. Maka sesungguhnya hari kiamat itu penegasan kembali tentang hari pertemuan. Dan tidaklah setiap manusia kecuali ketika mereka dibangkitkan oleh Allah dalam kehidupan di akhirat, kecuali mereka pasti berjumpa, mereka pasti bertemu. Maka Imam Qurtubi lalu menerangkan, ketika Allah di dalam surat Al-Mu'min mengatakan liyungdira yaumat talaqi, untuk mengingatkan hari pertemuan, maka didetailkan secara terperinci oleh Imam Qurtubi. Maka pertemuan apa sih? Pertemuan apa yang terjadi pada waktu hari kiamat? Maka dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi yang pertama, pertemuan orang yang mati dengan mereka yang lebih mati dahulu, di mana mereka yang lebih mati dahulu bertanya kepada orang yang baru saja meninggal tentang keadaan penduduk di dunia. Jadi yang pertemuan yang pertama itu tentang kiamat, yaitu tentang kiamat kecil. Ya, ini kiamat kecil itu kematian. Bahwasanya hari kiamat dalam konteks kiamat kecil atau kiamat besar, ketika seseorang itu meninggal dunia, maka sesungguhnya ada hari pertemuan. Pertemuan kita dengan keluarga kita yang telah mendahului kita dan telah wafat sebelum kita. Tetapi ketika kita sama-sama mendapatkan kenikmatan kubur, maka kita berjumpa kembali di tempat yang telah ditentukan oleh Allah dengan kenikmatan fasilitas bisa menghadap ke surga, untuk saling berjumpa kembali setelah kematian dulunya memisahkan mereka sementara. Ini termasuk salah satu sisi kematian itu yang dari perspektif yang menyenangkan. Kematian itu memang menegangkan dan kita jujur, kematian itu menakutkan. Ya, karena kita bagaimanapun ingat dosa kita dan kita ingat betapa besarnya urusan kematian akan menjumpai kita. Tapi kita juga harus tahu bahwasanya dalam perspektif kita membaca hadis, kita mendapati bahwasanya ada sisi kematian yang cukup bisa memberikan kegembiraan. Apa itu kematian yang bisa memberikan arti kegembiraan? Yaitu ketika kita memandang kematian itu merupakan hari perjumpaan. Berjumpanya kembali dan bertemunya kembali dengan keluarga kita yang telah wafat dan berjumpa kembali di alam barzah. Karena manusia ketika mereka di alam barzah itu, kegiatan mereka adalah mereka berjumpa dan saling mengunjungi ruh dengan ruh ketika sama-sama mendapatkan kenikmatan kubur, dan mereka sebagiannya adalah istirahat sebagaimana pengantin yang baru saja bercampur dan merasakan nikmatnya setelah mereka bercampur dan tidurnya dengan kualitas itu sampai hari kiamat. Tapi selain itu mereka saling berjumpa dan mereka saling bertemu. Jadi mereka saling berjumpa dan mereka saling bertemu. Dan ini merupakan salah satu di antara hal yang terjadi di alam barzah. Saya misalkan punya ibu yang meninggal sekitar hampir 10 tahun yang lalu. Ya. Ketika ibu saya meninggal 10 tahun yang hampir 9 tahun yang lalu, maka sesungguhnya kalau saya wafat, sama-sama mendapatkan kenikmatan kubur. Maka sesungguhnya saya berjumpa kembali dengan ibu saya. Karena kebiasaan ruh, sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah di dalam sanad yang sahih, kebiasaan ruh yang telah meninggal dunia, mereka itu suka bertanya tentang kondisi keluarga-keluarga mereka, dan mereka bertanyanya kepada ruh-ruh yang baru datang kepada mereka ketika mereka sama-sama mendapatkan kenikmatan kubur. Jadi begini loh penjelasannya. Saya akan jelaskan dengan penggambaran lebih real ya. Ibu saya meninggal 10 tahun yang lalu. Setelah itu adalah keponakan beliau meninggal. Setelah keponakan beliau meninggal, setelah itu adik kakaknya beliau meninggal. Setelah itu adiknya beliau meninggal, setelah itu bapak meninggal, setelah itu kakak saya meninggal. Maka ibu saya ketika meninggal lebih dulu di antara semua mata rantai yang saya sampaikan ini, ketika keponakan saya meninggal, menyusul ibu mungkin setahun 2 tahun setelahnya, maka ketika mereka sama-sama mendapatkan kenikmatan kubur, maka ibu nanti bertanya, Duk itu panggilan perempuan untuk orang Jawa. Duk, gimana keadaan keluargaku? Nanti yang baru datang ini akan cerita, ya
Bude keluarganya begini, Mas Minta sekarang begini, anaknya begini. Itu nanti akan cerita. Nanti setelah itu adiknya datang, kakaknya datang, tanya lagi. Nanti ketika sang suami datang, itu pun kejumpa kembali. Mereka berjumpa kembali. Lalu mereka membicarakan apa yang telah mereka lalui pada kehidupan di dunia. Memang belum senikmat di surga. Tapi nikmatnya itu sudah mereka rasakan semenjak mereka di barzakh. Kalau ada yang suka bertanya, kok bisa Ustadz? Kan mereka belum diadili kok sudah dapat nikmat gitu. Kan belum diadili oleh Allah. Gini loh. Kayak kita mau naik pesawat, kalau pesawat kita adalah kelas bisnis, maka kita mendapatkan fasilitas dengan lounge-nya. Kita istirahat di lounge-nya. Karena kelas kita bisnis, kita mendapatkan fasilitas pijat, fasilitas makan, fasilitas full service dari para pelayan yang ada di lounge yang kita mampir sejenak sebelum kita naik pesawat. Perumpamaan barzakh itu semacam itu. Sehingga akhirnya mereka saling berjumpa, mereka berbicara tentang apa yang mereka lalui, sampai nanti betul-betul mereka berjumpa dengan hari kiamat. Dan mereka itu berjumpa. Nah, ibu saya dengan bapak saya tanya, Mita sekarang kondisinya gimana Pak? Oh, Mita sekarang anaknya ini, sekarang keturunan ini, kondisi keluarganya begini, itu nanti diceritakan. Kenapa yang lebih lama? Tanya sama orang yang baru datang, karena yang sudah lama ini mereka tidak bisa mengupdate ya, informasi yang baru dari keluarga mereka semenjak mereka di alam barzakh. Karena alam barzakh itu kayak tembok tebal yang tidak bisa ditembus dengan apapun. Maka cara untuk update informasinya itu adalah yaitu mendapatkan informasi dari keluarga yang baru datang, ruh mereka ketika meninggal dunia kalau sama-sama mendapatkan kenikmatan kubur. Makanya ada sebuah riwayat yang sahih bahwasanya ruh itu kalau mereka ada kedatangan ruh yang baru datang, baru saja meninggal ruhnya baru datang, maka ruh-ruh yang lama itu langsung mendatangi ruh yang baru dan bertanya banyak hal. Sampai ada sebagian ruh yang mengatakan biarkan dulu, dia baru saja melewati perjalanan yang melelahkan, biarkan dulu dia dulu. Lah ini kata Rasulullah, sabdanya Nabi. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya termasuk di antara hari kiamat dinamakan dengan Yaumut Talaqi, yaitu adalah hari pertemuan, karena sesungguhnya berjumpa kembali setelah dipisahkan dengan kematian dan kehidupan ketika memisahkan di antara keduanya. Makanya itu yang pertama. Sesungguhnya mereka itu akan berjumpa dengan keluarga-keluarga mereka. Jadi ini termasuk salah satu perspektif kematian yang bisa menggembirakan. Memang kita khawatir dengan kematian, kita takut dengan kematian, dengan amal kita, dan kita menghadapi alam yang baru. Tapi di satu sisi yang lainnya kita harus paham bahwasanya kematian itu merupakan pertemuan. Ada satu kisah dalam sanad yang sahih. Ada seorang wanita, sahabat wanita Rasulullah, datang kepada Rasulullah. Beliau baru saja ditinggal oleh anaknya yang wafat. Sedih beliau. Lalu beliau bertanya sama baginda Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah setiap ruh bisa saling berjumpa dengan ruh-ruh yang lain ya Rasulullah? Mereka saling berjumpa, mereka saling bertemu ruh-ruh itu ya Rasulullah? Maka Nabi langsung menjawab, iya, mereka saling bisa berjumpa. Lalu pada saat itu Nabi melihat ada beberapa burung yang ada di satu pohon. Nah, mereka itu di pohon itu saling di atas dahan yang sama. Lalu Rasulullah berkata, sebagaimana burung-burung itu berjumpa di atas dahan, mereka saling kumpul di atas dahan itu, sebagaimana kondisi dan keadaan ruh semacam itu nanti ketika mereka dikumpulkan. Maka Masya Allah, perempuan ini atau sahabat wanita ini langsung senang sekali. Wah, langsung dia berkata, Masya Allah gitu. Makanya semenjak saat itu akhirnya tidaklah beliau mendapati kalau ada keluarganya yang sakit berat gitu ya, sebelum menuju pada sakratul maut, maka ibu ini selalu berkata, nanti tolong sampaikan salamku untuk anakku ya. Nanti sampaikan salamku untuk anakku ya. Dan itu disampaikan oleh beliau karena beliau telah mendapatkan jawaban dari baginda Nabi bahwasanya setiap ruh
saling berjumpa dan saling bertemu dengan satu kondisi, syaratnya. Sama-sama mendapatkan kenikmatan kubur. Mereka saling berjumpa. Lah inilah yang menjadikan ini disebut dengan hari talaqi. Makanya hari kiamat, kiamat kecil kematian, kiamat besar nanti ketika hancurnya dunia alam semesta, maka itu disebut dengan hari perjumpaan karena berjumpanya kita kembali dengan keluarga-keluarga yang kita cintai. Yang kedua, bertemunya dengan amal soleh kita. Jadi nanti kita akan berjumpa dengan amal soleh kita ketika kita di dalam kubur. Dan kita juga akan berjumpa dengan amal kita nanti pada waktu di pengadilan Allah. Dan inilah rahasia kenapa amal itu disebut oleh Rasulullah dengan kata cahaya. Kan Rasulullah itu kan menyebut amal itu dengan kata cahaya. As-sholatu nurun, wasyamu nurun, wasadaqatu nurun. Sesungguhnya puasa itu cahaya, sholat itu cahaya, sedekah itu cahaya. Kenapa? Karena cahaya ini difungsikan untuk menemani orang yang telah beramal ketika di dunia. Supaya ketika dia mendarat pertama kali di alam barzah, dan ketika nanti di akhirat, amal-amal ini berfungsi menjadi cahaya. Dan cahaya itu memang sebuah kekuatan yang memang cahaya itu sesuatu yang sangat dibutuhkan pada kehidupan di alam barzah dan di kehidupan pengadilan Allah. Maaf ya, saya itu terkadang gini. Kalau ngelihat film-film superhero yang dibuat oleh Hollywood, itu selalu identik dengan tangan yang mengeluarkan cahaya. Cahaya. Saya tidak tahu apakah ada korelasinya atau tidak, tapi saya akhirnya menjadikan itu menjadi sebuah perenungan gitu, dengan mengilustrasikan. Maka sesungguhnya semua amal yang kita lakukan nanti menjadi cahaya. Makanya ada satu riwayat yang disampaikan oleh Imam Qurtubi dulu di awal-awal, masih ingat dulu kita membahasnya di rumah Islam Madinah di Jakarta Barat. Saya pernah menyampaikan sebuah riwayat. Manusia itu ketika dimasukkan ke area kuburan, maka dia akan didekati dengan berbagai macam siksaan. Maka seluruh amalnya akan menjadi warrior. Semua amalnya itu akan menjadi pejuang dan menjaga orang itu. Puasanya, sholatnya, sedekahnya yang akan menundukkan setiap serangan yang ditujukan kepada orang itu. Sholatnya akan berkata, jangan dekati fulan karena dialah yang menegakkan aku. Puasanya akan mengatakan, jangan kamu dekati fulan ini karena akulah yang dijadikan dia untuk lapar-lapar di waktu siang karena Allah. Sedekahnya akan berkata, jangan ganggu orang ini karena sesungguhnya sifat bakhilnya tidak menjadikan dia untuk bersedekah di jalan Allah. Nah itu akan menjadi penjaga dan itu semuanya akan menjadi cahaya. Makanya akhirnya orang ketika beriman semakin sempurna cahayanya. Makanya kita berdoa, Rabbana atmim lana nurana, ya Allah sempurnakan cahaya untuk kami. Karena amal soleh itu menjadi cahaya besar pada kehidupan manusia. Dan kita akan berjumpa dengan amal-amal kita. Amal kita menutup aurat berjumpa. Amal kita dulu sedekah ketika sudah lupa berjumpa lagi. Amal kita dulu ketika bangun keran untuk masjid jumpa lagi. Amal kita memberikan pengairan jumpa lagi. Amal kita ngaji jumpa lagi. Amal ketika membantu orang yang kesusahan dalam hutang berjumpa lagi. Semuanya berjumpa lagi. Untuk memberi arti bahwasanya termasuk salah satu perjumpaan yaitu perjumpaan kita dengan amal-amal soleh kita. Ya. Makanya tidak perlu bagi kita untuk membanggakan amal kita. Dan tidak perlu bagi kita mempublikasi amal kita. Supaya amal itu utuh. Siapapun yang mereka beramal, lalu mempublikasi amalnya dengan niat untuk mendapatkan riya dan mendapatkan pujian. Maka amal itu tidak akan datang kepadanya dengan sempurna. Amal itu akan rusak. Sebagaimana lampu yang sudah putus beberapa komponen kabelnya tidak akan memberikan penerangan. Tidak akan memberikan penerangan. Kenapa? Kabelnya putus. Yang menyebabkan komponen-komponen amal ibadah tidak bisa memberikan penerangan, tidak bisa memberikan cahaya. Orang itu riya, orang itu ujub, orang itu sombong. Itu akhirnya tidak berjumpa lagi dengan amalnya. Dan niat yang salah. Orang yang meniatkan amalnya untuk dunia, dia ketemu. Kenapa? Karena amalannya sudah dibayar oleh Allah ketika di dunia. Dia sedekah, dia sholawat hanya untuk dunia. Dunia sudah dikasihkan untuknya. Nanti di akhirat sudah nggak dapat apa-apa. Makanya merugi.
Amal ibadah itu yang untuk ibadah akhirat. Dunia kita sudah dibagi-bagi oleh Allah sesuai dengan kadar takdir yang Allah tentukan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sehingga kita tidak perlu merusak amal kita dengan berbagai macam hal yang menjadi perusaknya. Salah satu perusaknya itu niat yang salah untuk dunia, riya, ujub, sombong, merendahkan orang. Itu merusak amal ibadah kita dan akhirnya seseorang itu tidak mampu berjumpa dengan amal ibadah dia ketika amal ibadah itu sudah rusak. Layaknya bola lampu gagal memberikan penerangan, ketika bola lampu itu gagal memberikan penerangan karena komponen-komponen kabelnya kita rusak dengan berbagai macam perusaknya. Tidak bisa berfungsi. Segala sesuatu ada perusaknya. Ya. Kayu ada perusaknya. Perusaknya kayu itu apa? Rayap. Rayap itu yang merusaknya. Handphone ada perusaknya. Apa itu? Ketika misalkan jatuh ke air dan belum ada teknologi yang membuat dia water resist, akhirnya handphone itu rusak. Ya. Tembok ada perusaknya dengan jamur yang merayap pada permukaan temboknya. Segala sesuatu ada perusaknya. Amal ibadah pun ada perusaknya. Jangan hanya giat beramal, tapi lupa dengan perusak amal. Giatlah beramal sembari waspada dengan perusak amal ibadah. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwasanya disebut dengan hari pertemuan, yaitu pertemuan penduduk langit dengan penduduk bumi. Karena apa? Pada waktu di hari kiamat nanti terjadilah perjumpaan. Kita manusia ketika dicabut, kita ketemu dengan Malaikatur Rahman. Kalau kita dalam kondisi beriman. Kita ketemu dengan malaikat maut yang mencabut kita. Akhirnya ruh itu diberikan oleh Allah organ-organ yang fungsinya tidak lagi sama dengan ketika di dunia. Jadi maaf ya, sebenarnya kekuatan ruh kita itu gede. Tapi karena casing kita, fisik ini membatasi. Akhirnya telinga kita, mata kita, semuanya terbatas. Kenapa? Karena memang fisik di dunia itu membatasi. Memenjarakan dalam tanda petik. Kalau seseorang sudah dicabut ruh dari jasadnya, maka pada saat itu dia memiliki semua organ tubuh dengan fungsi yang jauh berbeda ketika di dunia. Dia bisa melihat malaikat, dia bisa melihat surga, nanti di akhirat dia bisa melihat surga, bisa lihat neraka, kakinya bisa berdiri di padang mahsyar selama 40 tahun perjalanan akhirat. Itu semuanya fungsinya. Makanya maaf ya, jangan fokus sama fisik di dunia ini hanya tumpangan doang. Kayak kalau mati ya sudah ditinggal kayak gigi meninggalkan tempatnya, sudah tinggal sudah. Maka ini hanya fisik di dunia saja. Lah kita nanti di akhiratnya akan diberikan fisik oleh Allah jauh berbeda dengan fisik kita di dunia. Kenapa? Fisik di dunia mengalami fitrah, dicerai beraikan oleh tanah dan cacing-cacingnya. Dicerai, hilang dia sudah menyatu dengan tanah. Karena ini hanya tumpangan doang. Makanya kenapa Allah benci sekali dengan orang yang membanggakan fisiknya. Ya karena hanya tumpangan. Tumpangan apa yang kamu banggakan dari tumpangan? Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang krem misalkan. Apapun warna kulitnya dibuat oleh Allah beda-beda. Kenapa kok beda-beda? Ya karena hanya tumpangan saja. Hanya tumpangan tok. Makanya Allah benci sekali kepada mereka yang sombong dengan fisiknya. Karena tidak ada yang perlu dibanggakan. Maka ketika ruh sudah dicabut, disitulah dia berjumpa dengan para penduduk langit. Sebagaimana riwayat dari Bara' bin Azib. Dalam riwayatnya Bara' bin Azib kita menjumpai manusia menuju ke langit pertama, berjumpa dengan para malaikat. Para malaikat riuh menyambutnya. Dan manusia yang ruhnya itu diajak ke atas langit yang pertama, dia bisa melihat semuanya. Dia bisa melihat kerumunan para malaikat yang memenuhi langit pertama. Dan dia bisa mendengar langsung bagaimana para malaikat itu lalu mereka berkata, "Manir ruhu hadza thayyib." Siapa pemilik ruh yang indah ini? Siapa pemilik ruh yang indah ini? Maka akhirnya para malaikat yang membawa mereka lalu menjawab, pemilik roh yang sangat indah ini Fulan bin Fulan. Dan dia melihatnya. Makanya hari kiamat disebut dengan perjumpaan. Karena apa? Akhirnya penduduk dunia yang selama ini tidak pernah melihat malaikat karena keterbatasan fisiknya,
bahwasanya fisik matanya tidak bisa melihat kepada alam malaikat, maka pada waktu hari kiamat diberikan oleh Allah berjumpa, dia ngelihat, oh ini malaikat Rahman, ini malaikatul Malik, ini malaikat Ridwan, semuanya akhirnya dia jumpai dan dia lihat. Itulah yang disebut dari pertemuan para penduduk bumi dengan penduduk langit. Yang keempat, yaitu pertemuan makhluk dengan sang Khalik. Pertemuan makhluk dengan sang Khalik. Pertemuan makhluk dengan sang Khalik ini terbagi menjadi dua. Kalau pertemuan makhluk dengan Khalik di balik hijab, yaitu ketika diadili oleh Allah. Dan ada orang-orang berdosa yang nanti berjumpa dengan Allah dalam bentuk suara. Lalu mereka disidang oleh Allah. Kenapa kamu zina? Kenapa kamu menghafalkan Al-Quran niat kamu untuk riya? Kenapa kamu sedekah niatnya untuk riya? Nanti dijawab itu. Dijawab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi di belakang hijab. Kenapa? Karena sesungguhnya orang-orang yang berdosa tidak bisa melihat Allah. Dia hanya berjumpa langsung, tapi ada hijabnya. Nah, orang beriman itu nanti melihat Allah. Karena sesungguhnya kita menjumpai bahwasanya salah satu kenikmatan besar dalam kehidupan di akhirat itu adalah ketika seseorang itu berjumpa dengan Allah secara langsung, tanpa hijab. Ya. Makanya kita mendapati lilladzina ahsanu husna wa ziyadah. Makanya kita mendapati tidaklah orang yang berbuat baik mereka mendapatkan surga dan mereka itu mendapatkan ziyadah. Mendapatkan ziyadah itu adalah mendapatkan tambahan, yaitu melihat wajahnya Allah. Mereka betul-betul bertemu dengan wajahnya Allah. Saya bukakan di dalam Al-Quran. Allah menyampaikan kepada kita di dalam surat Yunus ayat yang ke-26. Tolong ditampilkan. Di dalam surat Yunus ayat yang ke-26 Allah berfirman lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi mereka yang berbuat baik, maka mereka mendapatkan dua jaminan dan janji dari Allah. Al-husna, mereka mendapatkan kebaikan pula. Kebaikan itu apa? Artinya surga. Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Dia mendapatkan surga. Setelah mendapatkan surga itu apa? Ziyadah, ada tambahan. Berarti ada satu kenikmatan yang lebih daripada kenikmatan surga. Apa itu? Ziyadah namanya. Diterangkan oleh Allah dengan kata ziyadah. Ziyadah itu tambahan. Apa tambahannya? Tambahannya itu melihat wajahnya Allah. Tapi untuk siapa? Khusus bagi para penduduk surga. Penduduk neraka tidak berjumpa dengan Allah. Mereka mendengar suaranya Allah ketika diadili. Mereka semuanya mengetahui, mendengar suara itu. Tapi di belakang hijab. Lah, ketika manusia sudah menyelesaikan pengadilan Allah, melewati sirat sampai di Qantharah, sampai akhirnya masuk ke dalam surga, barulah di situ mereka melihat wajahnya Allah. Makanya ada sebuah riwayat bahwasanya Allah itu ketika seluruh penduduk surga sedang menikmati semua kenikmatan yang ada di dalam surga, lalu tiba-tiba nampaklah sinar di atas wajah mereka. Ternyata itu adalah Allah. Sinar itu begitu indah sekali. Ya. Dari miliknya Allah. Maka Allah itu berkata, berfirman, Assalamualaikum ya ahlal jannah. Assalamualaikum wahai penduduk surga. Maka para penduduk surga yang asalnya tadi menikmati semua sajian terbaik yang Allah berikan kepada mereka ketika di surga, mendapatkan sapaan langsung dari Allah, maka mereka itu mendapatkan nikmat itu mengalir seluruh syarafnya itu mendapatkan nikmat itu. Seakan-akan kenikmatan surga itu kalah dibandingkan ketika mereka melihat wajahnya Allah. Lalu diterangkan oleh Rasulullah, fala yaltafitu ila syai'in minan na'imi madamu yang duruna ilaihi. Saking nikmatnya mereka melihat wajahnya Allah itu mereka tidak noleh ke kanan, mereka tidak noleh ke kiri, mereka fokus saja melihat wajahnya Allah itu saking nikmatnya. Lah itulah yang disebut dengan hari perjumpaan. Dan itu nikmat yang besar dan dikatakan bahwasanya proses berjumpanya manusia di surga ketika berjumpa dengan Allah disebut dengan talaqi, berjumpanya manusia penduduk surga ketika berjumpa dengan Allah. Makanya salah satu doa sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW yaitu ketika baginda Nabi mengajarkan kepada kita sebuah doa yang sangat indah. Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika. Ya Allah, aku minta supaya diberikan kenikmatan
super maksimal melihat wajahmu. Ya, dan sesungguhnya aku meminta supaya aku tidak pernah kehabisan rasa rindu kepada perjumpaan denganmu. Saya ulang kembali, ayo kita lafadzkan bareng-bareng. Allahumma inni as'aluka laddatan nadhari ila wajhika wasyauqali ila liqaika. Ya Allah, aku memohon kepadamu supaya aku diberikan oleh Engkau kenikmatan memandang wajahmu dan supaya aku diberikan rasa rindu yang tidak pernah padam untuk selalu ingin berjumpa denganmu. Dan itu yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Makanya inilah yang menjadikan kita paham bahwasanya sesungguhnya ini merupakan nama hari kiamat. Jadi nama lain hari kiamat Yaumut Talaqi karena ada 4. Berjumpanya manusia dengan keluarganya yang telah meninggal lebih dulu. Yang kedua, berjumpa dengan amalnya. Berjumpanya manusia antara penduduk bumi dengan penduduk langit. Dan yang keempat, berjumpanya manusia yang telah menjadi penduduk surga berjumpa dengan Sang Khalik, dan itulah kenikmatan paling puncak dari semua kenikmatan yang pernah dirasakan oleh manusia. Setelah kita membahas itu, kita lanjutkan. Ada pula yang disebut dengan Yaumul Azifah. Yaumul Azifah itu hari yang dekat sekali. Allah menyampaikan di dalam surat Al-Ahzab ayat 63, Yas'alukan nasu anisah kul innama ilmuhu indallah. Wa ma yudrika la'alla sa'atu takunu qaribah. Maka dikatakan manusia itu bertanya tentang hari kiamat dan katakanlah hari kiamat itu ilmunya milik Allah semata. Dan bisa jadi sesungguhnya hari kiamat itu sangatlah dekat. Jadi artinya bahwasanya hari kiamat itu hari yang cepat, hari yang dekat sekali. Dan bagi kita tidak usah meributkan kapan hari kiamat. Kita tidak perlu menghitung-hitung. Ya, saya berpendapat itu yang lebih benar. Tidak perlu menghitung sisa umur kehidupan manusia itu berapa. Tidak usah dihitung. Memang ada ya pendapat para ulama yang menghitung. Tapi banyak sekali ulama yang lain yang tidak pernah menghitung-hitung sisa umur kehidupan manusia. Yang kita imani itu apa? Sesungguhnya yang kita imani adalah wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qaribah. Yang kita imani di dalam surat ini, dalam surat Al-Ahzab 63. Dan bisa jadi memang hari kiamat itu memang sangatlah dekat, sudah cukup. Saya sering sekali mendapatkan pertanyaan beberapa tahun lalu. Ustadz, apakah benar sisa umur kehidupan manusia tinggal 100 tahun, tinggal 50 tahun, dan lain sebagainya. Maka tidak penting untuk mengetahui kapan tepatnya hari kiamat itu datang. Ilmuhu la yanfa' wa jalhu la yadur. Kita tahu pun juga tidak terlalu bermanfaat. Kita tidak tahu pun juga tidak akan menjadi beban dosa untuk kita. Yang penting adalah mempersiapkan kematian itu ada. Dan itu terlihat dari caranya Rasulullah ketika berdialog dengan Arab Badui. Ada Arab Badui itu tanya sama baginda Nabi, Matas sa'ah, kapan hari kiamat itu ya Rasulullah? Nabi tidak menghitung-hitung. Jadi begini, nanti kalau sudah muncul tanda-tanda kiamat ini tinggal 100 tahun. Nabi tidak menjawab itu. Yang Nabi komentari dari pertanyaan itu simpel. Madza a'dattalaha? Yang kamu siapin apa? Yang kamu siapin apa? Jadi respon Nabi itu ngasih ilmu ke kita, ngasih clue kepada kita. Jadi kita tidak terlalu memusingkan kapan hari kiamat itu. Oh, nanti kalau saya balik Palestina nanti hari kiamat sudah dekat. Tidak usah gitu. Dalam bantu Palestina masalah hari kiamat Allah yang ngatur. Oh, nanti kalau saya bantu Palestina nanti Dajjal muncul. Nggak usah gitulah. Dajjal tetap muncul. Waktu kapannya Allah yang paling tahu dan Allah yang paling mengerti. Yang paling kita pentingkan bukan di angka kapan itu terjadi. Tapi yang paling penting adalah apa yang kita persiapkan ketika itu nanti sudah terjadi. Entah kita masih hidup ataupun ketika kita sudah meninggal dunia. As simple as that. Sesimpel itu saja sebenarnya. Makanya akhirnya kita mendapati bahwasanya hari kiamat itu memang sebentar lagi. Ya, kita itu sebentar lagi. Kenapa kita diberitahu oleh Allah bahwasanya nama hari kiamat itu Yaumul Azifah? Kenapa Allah itu mengatakan kepada kita bahwasanya hari kiamat itu hari yang dekat supaya manusia itu selalu berada di dalam bayang-bayang kematian
dan di dalam bayang-bayang hari kiamat. Supaya apa? Supaya dia fokus kepada urusan akhiratnya. Coba kalau dijelaskan, nama kiamat itu adalah tawil, misalkan. Hari kiamat itu hari yang panjang dan masih lama. Apa efeknya pada kehidupan manusia? Efeknya pada kehidupan manusia akhirnya santai. Udahlah, masih lama hari kiamat. Jadi Allah lalu memberi hikmah. Kenapa Allah katakan hari kiamat itu yaumul azifah? Allah katakan hari kiamat itu dekat. Karena pada dasarnya supaya setiap orang itu aware. Oh, kita ini dekat. Supaya kita mempersiapkan. Supaya kita tidak lagi asik masuk bercengkrama dengan dunia dan syahwat. Kenapa? Hari kiamat itu dekat. Hari pengadilan, hari kisos, hari pertemuan. Semuanya sudah nampak dekat untuk kita. Dan memberikan kepada kita keterjagaan. Jadi kita terjaga. Oh, kiamat sudah dekat. Yang gitu. Kata-kata yang melenakan, kalau dalam bahasa percakapan kita, kata-kata yang sering melenakan itu apa? Kata-kata yang sering melenakan itu ketika kita sering berkata begini, Belanda masih jauh. Kata-kata itu melenakan. Akhirnya apa? Ya sudah. Ketika kita menganggap bahwasanya Belanda itu masih jauh, maka akhirnya itu melenakan. Makanya Allah tidak mengatakan bahwasanya kiamat itu jauh. Tapi Allah itu mengatakan bahwasanya kiamat itu dekat. Ketika Allah mengatakan bahwasanya yaumul azifah, bahkan Allah mengatakan wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba, itu memberi arti kepada kita supaya kita waspada. Persiapan anak, supaya anak itu juga sudah paham tentang hari kiamat, kita ajarkan. Kita mengajarkan kepada istri kita, mengajarkan keluarga kita bahwasanya kiamat itu sejatinya sudah dekat. Dan itulah maksudnya. Kenapa Allah itu mensifati hari kiamat itu dekat? Karena apa? Setiap manusia nanti kalau sudah hari kiamat itu ngerasa kehidupan mereka itu hanyalah sepenggal waktu duha yang singkat. Itu. Makanya nama lainnya adalah yaumul azifah. Maka yang berikutnya disebut dengan yaumul ma'ab. Yaumul ma'ab itu hari kembali. Artinya, tidak ada manusia yang tidak kembali kepada Allah. Makanya akhirnya Allah mensifati bahwasanya hari kiamat itu adalah yaumul ma'ab. Bukan ma'ab, tapi ma'ab pakai hamzah. Yaitu hari ketika semua manusia itu kembali sama Allah. Tidak ada yang tertinggal. Tidak ada yang tertinggal. Sampai semut di dalam lubang. Pun ketika hewan itu nanti dibangkitkan, pun dibangkitkan semuanya. Manusia. Na'udzubillahi min dzalik, ada yang dimutilasi, ada yang dibuang, ada yang sampai hari ini pembunuhnya tidak ketemu, semuanya nanti dikembalikan sama Allah. Dan tidak ada kelemahan sedikit pun pada diri dan sifatnya Allah untuk mengembalikan kembali manusia. Semuanya kembali. Jadi kalau kita akhirnya memahami yaumul ma'ad, akhirnya apa? Kita tidak ragu semuanya itu kembali sama Allah. Nah, ini ada sebuah riwayat dari riwayat Muslim. Ada sebuah riwayat dari Muslim itu begini. Ada seseorang yang dia merasa dia itu banyak dosa. Lalu berpesan sama keluarganya. Nanti kalau saya mati tolong dibakar. Hadis ini dalam riwayat Muslim. Tolong dibakar. Kalau sudah jadi abu, abunya bawa ke tengah lautan. Lalu sebar ketika gelombang besar untuk memisahkan semua abu. Ditanya sama keluarganya mendapatkan wasiat semacam itu. Dan betul tidak lama setelah itu dia meninggal dunia. Dipenuhilah wasiatnya. Dibakar dia jadi abu, dibawa keluarganya ke tengah lautan, disebar dan gelombang memisahkan semua abu itu ke tempat yang saling berjauhan dan saling menjauh. Ketika dia sudah mati, sekejap, langsung dihidupkan kembali oleh Allah dan dihadapkan kepada Allah. Apa yang kamu lakukan? Iya, saya minta keluarga saya dibakar. Kenapa kamu meminta wasiat semacam itu? Supaya saya tidak berjumpa lagi dengan engkau, ya Allah. Kenapa kamu melakukan itu? Karena saya takut sekali dengan engkau, ya Allah, dengan dosa-dosa yang aku lakukan. Maka Allah mengampuninya dan akhirnya memberikan kepadanya surga. Tapi riwayat itu menjelaskan kepada kita bahwasanya semuanya kembali sama Allah. Ada yang terseret dengan gelombang di tengah lautan, tidak ketemu. Na'udzubillahi min dzalik. Boeing yang ada di maskapai Malaysia Airlines gitu, yang sampai sekarang Boeingnya tidak ketemu dan kemana seluruh para penumpangnya tidak kita ketahui, semuanya kembali. Makanya Allah menegaskan kepada manusia yaumul ma'ad.
Makanya hari ini para keluarga yang mungkin belum mendapati ada keluarganya yang balik, mungkin kecelakaan, terus sampai hancur, seluruh fisiknya tidak lagi dikenali. Semuanya balik dalam kondisi sebagaimana kondisi manusia dikumpulkan oleh Allah. Makanya disitulah yang disebut dengan yaumul ma'ab. Supaya manusia itu tidak ragu dan mengimani. Tidaklah seseorang tercipta kecuali dikembalikan sama Allah. Bahkan bayi pun yang baru lahir, yang terus wafat dengan kejadian-kejadian yang Allah berikan, itu pun dikembalikan sama Allah dalam kondisi hidup kembali. Dan semuanya fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan semuanya akan menceritakan apa yang telah dilakukan. Kenapa kita balik sama Allah? Untuk mempertanggungjawabkan amal yang telah kita kerjakan. Inilah 3 tambahan hari ini, yaitu ada yaumul talaqi, ada yaumul azifah, dan ada yaumul ma'ab yang kita pelajari. Nah, setidaknya supaya kita paham, Masya Allah ya, luar biasa tentang masalah ini, semoga menjadikan kita semakin mengerti betapa panjangnya persiapan kita menuju kepada kematian. Kalau saya sering berkata begini, Bapak dan Ibu, kita untuk hidup di dunia yang singkat saja, 70-80 tahun lah, atau 60 tahun. Manusia sepakat nyari ilmu. Ada yang sampai S1, S2, S3, bahkan. Hanya untuk dunia yang sejatinya pasti ditinggalkan dan pasti rusak dengan kejadian hari kiamat. Apalagi kehidupan akhirat yang tidak ada ujungnya. Harusnya ilmunya lebih profesional untuk kita sikapi daripada ilmu dunia yang pastinya kita tinggalkan. Semoga kita paham, semoga kita mengerti, dan Allah berikan hati yang hidup menyikapi hari pertemuan kita yang sebentar lagi akan kita jumpai di dalam kematian kita, dan hari kiamat itu la'alla sa'ah takunu qoriba. Sesungguhnya hari kiamat itu dekat.